warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Srinita dari Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya. Di video kali ini saya masih menjelaskan materi Al-Islam Kemuhammadiyahan 3, namun dengan tema yang berbeda, teman-teman. Tema kali ini yaitu paradigma pengembangan ipteks. Ada 2 poin penting yang akan saya jelaskan. Yang pertama adalah potensi manusia dalam pengembangan ipteks. Yang kedua ada rambu-rambu pengembangan ipteks dalam Al-Quran, teman-teman. Baik, langsung saja ke materi pertama, yaitu potensi manusia dalam pengembangan ipteks. Sebelum kita mengenali potensi manusia itu sendiri, kita bahas ipteksnya dulu, teman-teman. Ipteks itu adalah ilmu pengetahuan dan teknologi, ilmu pengetahuan yang sudah dikaji, yang sudah dimodifikasi di organisasi secara objektif dan diuji secara ilmiah, teman-teman. Sudah diuji secara ilmiah juga. Nah, teman-teman, manusia bisa berkembang itu karena adanya teknologi, teman-teman. Jika tidak adanya teknologi, maka perkembangan zaman, perkembangan akal manusia itu akan di bawah. Tapi beda halnya, ada teknologi, maka manusia akan bisa menyesuaikan kehidupan, mengikuti zaman pada saat ini. Tentunya tidak lepas dari ilmu pengetahuan dan teknologi, teman-teman. Teman-teman, manusia itu memiliki tingkat derajat atau makhluk yang paling mulia, melebihi malaikat. Namun jika mereka melakukan atau melakukan segala sesuatu dengan baik di muka bumi ini, tapi beda halnya ketika mereka tidak melakukan sesuatu dengan baik, maka mereka hinanya melebihi dari binatang, teman-teman. Nauzubillahi min dzalik. Maka dari itu kita sebagai manusia harus bisa mengendalikan diri, mengendalikan segala sesuatunya ke jalan yang benar, terutama adalah mengendalikan teknologi itu sendiri. Teknologi bisa berdampak buruk kepada kita ketika kita menjalankannya atau menggunakannya tidak baik, teman-teman. Begitupun sebaliknya, ketika kita menggunakan teknologi dengan baik, maka teknologi akan berdampak baik juga terhadap diri kita, teman-teman. Seperti itu. Kemudian Imam Al-Ghazali pernah berkata, ada 4 potensi manusia yang penting. Yang pertama ada akal, yang kedua ada ruh, yang ketiga ada nafsu, yang keempat ada qalbu, hati. Maka 4 aspek itu saling berkaitan, teman-teman. Jika hati, pikiran, nafsu kita tidak terkendali, maka segala sesuatunya akan menjadi kacau. Tapi beda halnya jika hati, pikiran kita, nafsu kita terkendali, maka segala sesuatu yang kita laksanakan itu akan aman. Baik, teman-teman, untuk poin kedua yaitu rambu-rambu pengembangan ipteks dalam Al-Quran. Ilmu pengetahuan dan teknologi memiliki dampak positif dan dampak negatifnya. Ketika kita malah terlena dengan teknologi kehidupan duniawi, maka yang disalahkannya itu bukan teknologinya, melainkan kitanya. Harus disadarkan gitu, bahwa segala sesuatu itu tidak semuanya tentang teknologi, tapi kita juga bisa menggunakan potensi kita sebagai manusia untuk bisa meminimalisir segala permasalahan atau segala sesuatu yang ada di muka bumi ini, teman-teman. Dalam Al-Quran Allah jelaskan ada 3 yang harus kita pegang teguh, iman, Islam, dan ihsan, teman-teman. Jadi kita sebagai manusia jangan sesekali tercuci gitu otaknya kepada pengembangan teknologi saat ini, karena sesungguhnya tempat kita berpegang teguh hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika tanpa ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, segala sesuatu yang kita jalani tidak akan berjalan, terutama saat kita berpaku terhadap teknologi seperti itu. Maka dari itu, kita sebagai manusia harus berhati-hati, harus tetap sigap gitu dalam melaksanakan kehidupan.
kita boleh memanfaatkan teknologi dengan baik, tapi jangan sampai terlena, jangan sampai kita angkuh, kita sombong karena wah kita bisa apa-apa karena adanya teknologi. Tapi perlu diingat satu, bahwa tidak akan terjadinya hal tersebut tanpa ridho Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu teman-teman, mungkin materi yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan semoga kita bisa bertemu lagi dalam video selanjutnya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.